Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda kelas 5 selalu dalam keadaan sehat. Amin. Bertemu lagi dengan Bu Ovi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang membuat kesimpulan teks suatu bacaan menggunakan kata kunci. Untuk anak-anak kelas 5, semangat beribadah, semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa membantu pekerjaan orang tua. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca lafaz basmalah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik dapat menyimpulkan teks suatu bacaan menggunakan kata kunci dengan tepat. Pada pembelajaran lalu, kita sudah belajar menemukan kata kunci pada suatu bacaan. Nah, apa sih kata kunci itu? Kata kunci adalah kata yang mewakili topik utama sebuah bacaan. Dengan menemukan kata kunci, kita dapat memahami informasi suatu bacaan, kemudian meringkasnya. Ringkasan suatu bacaan berisi sebuah kalimat kesimpulan. Kesimpulan isi bacaan adalah inti sari dari sebuah bacaan. Kesimpulan adalah sebuah pernyataan yang bermakna. Kemudian kesimpulan dapat berupa kalimat pendapat. Selanjutnya, agar dapat menyimpulkan isi bacaan, kita harus membaca seluruh paragraf dari teks bacaan. Cara menyimpulkan isi bacaan sebagai berikut. Yang pertama, membaca secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Yang kedua, menentukan kata kunci setiap paragraf. Yang ketiga, menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan. Kemudian yang terakhir, menyimpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Selanjutnya, di sini Bu Ovi mempunyai sebuah teks bacaan yang berjudul Manusia dengan Lingkungan Alam. Bu Ovi akan mencari kata kunci paragraf pertama dan kedua. Untuk selanjutnya, Ananda mencari sendiri ya. Sekarang Bu Ovi akan membaca paragraf yang pertama. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Nah, untuk kata kuncinya pada paragraf pertama ini adalah lingkungan alam. Selanjutnya, untuk paragraf yang kedua, benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan, antar keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah. Suhu dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Nah, kata kunci pada paragraf kedua ini adalah benda mati. Nah, kata kunci ini terdiri dari satu atau dua kata, tidak boleh lebih, bahkan lebih dari dua kata. Nah, di sini untuk paragraf yang ketiga, keempat dan kelima Ananda baca sendiri. Kemudian
Carilah kata kuncinya. Di sini tadi paragraf pertama dan kedua sudah Bu Ovi cari kata kuncinya. Untuk selanjutnya Ananda cari sendiri sebagai penugasan. Selanjutnya setelah mencari kata kuncinya, Ananda beri kesimpulan dari teks bacaan tersebut. Kemudian dikerjakan di buku tulis atau di buku tematik masing-masing. Hari ini kita sudah belajar tentang menyimpulkan suatu teks bacaan menggunakan kata kunci. Untuk Ananda kelas 5, selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker dengan benar, dan menghindari kerumunan. Sekian pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.